ini Alhamdulillah mungkin baik. eh, Mas Denny mungkin bisa on cam dulu Mas Denny. Oke, on cam kemudian lakukan share screen untuk memulai eh, rancangan aktualisasi paparan pada pagi hari ini. Monggo silakan Mas Denny. Baik Ibu, terima kasih izin share screen nggih. B, sudah direcord nggih? Sampun Bu, Oke, sudah terlihat nggih. sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat Ibu Penguji Hajah Siti Nurmaunah SHI MSI, yang kami hormati Coach atau pembimbing Dr. Ratna Prilianti SSI MPD, dan yang kami hormati Bapak Mentor Haji Ibnu Kafid SHI sebagai Kepala KUA Kalibawang. Kenankan, saya Dani Arfiardi, Satuan Kerja di KUA Kalibawang, Jabatan CPNS Penghulu Ahli Pertama, ingin memaparkan eh, rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Manajemen Penataan Laporan Nikah menggunakan Google Spreadsheet di KUA Kalibawang. Dengan latar belakang layanan di Kemenak Kabupaten Kulon Progo, yaitu salah satunya adalah layanan Lenteraku di Kemenak. Ini adalah program yang ditujukan untuk melayani kelompok rentan di masyarakat seperti anak yatim, duafa, dan disabilitas. KUA Kalibawang senantiasa menjadi garda terdepan pelayanan keagamaan untuk mewujudkan masyarakat agamis dalam bingkai kemandirian dan kerukunan, tepatnya diwujudkan dalam kiprah dan aktivitas KUA. Dengan demikian, dalam hal ini penulis eh, merencanakan suatu pembaruan dalam hal pelaporan pernikahan, di mana beberapa hal yang belum tercover di dalam aplikasi SIMKAH, sehingga nantinya diharapkan bisa mempermudah pekerjaan dan efisiensi waktu, yang pada akhirnya pelayanan terhadap publik menjadi maksimal. Kemudian, dalam mencapai judul rancangan aktualisasi ini, saya terlebih dahulu mengidentifikasi 5 isu sebagai berikut. Kemudian dari 5 isu yang saya peroleh, ini saya menapisnya menggunakan metode APKL dan didapatkan 3 isu prioritas yang diberi tanda kuning. Setelah itu tidak sampai situ ya. Eh, saya menapisnya kembali dengan metode USG sehingga mendapatkan satu isu utama, yaitu belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen ditulis secara manual sehingga penyimpanan tidak rapi dan tertumpuk. Untuk lebih memahami isu utama ini, saya mendalaminya menggunakan diagram Fishbone dengan 4M, yaitu material, method, value atau lingkungan, dan man atau manusia itu sendiri, di mana keseluruhan secara tidak langsung mempengaruhi isu yang akan diaktualisasikan. Sehingga hal ini perlu diatasi dengan pemecahan isu yang akan saya angkat, yaitu optimalisasi manajemen penataan laporan nikah menggunakan Google Spreadsheet di KUA Kalibawang. Gagasan ini akan saya usung dalam 5 kegiatan atau gagasan kegiatan sebagai berikut. Kegiatan ini kami rinci dengan beberapa tahapan, yaitu dari kegiatan pertama, yaitu melakukan observasi dan identifikasi isu. Tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, dengan dan yang kedua adalah pengamatan secara menyeluruh isu yang ada. Yang ketiga adalah identifikasi isu yang hendak diselesaikan. Dengan hasil memunculkan isu yang harus segera diselesaikan, memperoleh topik isu yang hendak diselesaikan, dan menentukan isu yang akan menjadi rancangan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah membuat rancangan kerja, di mana tahapannya adalah konsultasi dengan mentor. Yang kedua adalah menetapkan rancangan kerja yang harus diselesaikan. Dengan hasil yaitu memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan rancangan kerja, dan yang kedua adalah susunan rancangan kerja yang sudah ditetapkan. Kemudian kegiatan ketiga adalah melakukan pengorganisasian pihak yang terlibat. Yang pertama tahapannya adalah konsultasi dengan mentor, dan yang kedua adalah koordinasi dengan penghulu, karena ini sifatnya adalah
termasuk ke penghuluan. Jadi nanti kita juga akan berkoordinasi dengan penghulu dengan hasil menetapkan rekan kerja yang terlibat dan menetapkan hal-hal yang harus dimasukkan ke dalam Google Spreadsheet. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan rencana kerja, di mana tahapannya adalah membuat Google Spreadsheet dan yang kedua adalah memasukkan rumus-rumus yang akan dipakai di Google Spreadsheet. Yang ketiga adalah menyediakan pemisah antara setiap item laporan dengan hasil tersedianya wadah laporan yang terpusat. Yang kedua, pengisian satu kolom akan terkoneksi ke kolom yang lain. Yang ketiga adalah tersedia beberapa sheet untuk setiap item laporan. Kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi rancangan kerja, di mana tahapan kegiatannya adalah yang pertama memastikan kesesuaian laporan fisik dan digital secara berkala. Yang kedua adalah menyusun laporan hasil kegiatan dan saran pengembangan dari rekan kerja, di mana hasilnya adalah hasil laporan fisik dan di Google Spread itu sudah sesuai. Yang kedua adalah kritik dan saran yang membangun dari rekan kerja untuk perbaikan. Kemudian rancangan aktualisasi ini insya Allah akan kita laksanakan sesuai jadwal habituasi dari tanggal 19 awalnya. Tapi rencana itu berarti kita mulai di hari Kamis besok hingga tanggal 26 September 2025. Dalam upaya tujuan yang diinginkan, tidak jarang kita dapatkan berbagai kendala yang dapat menghambat proses. Tentunya, oleh karena itu saya telah menyiapkan antisipasi dan strategi, yaitu melakukan observasi, kendalanya adalah pengamatan secara menyeluruh, antisipasinya mencari waktu luang untuk berdiskusi secara intens. Kemudian membuat rancangan kerja, memunculkan ide-ide itu membutuhkan waktu yang lama dan antisipasi membuat pilihan-pilihan ide kemudian dianalisis. Kemudian melakukan pengorganisasian, kesulitannya adalah memberikan pemahaman terkait sistem baru, yaitu analisisnya pemahaman sistem baru yang akan mempermudah pekerjaan dan efisiensi waktu. Kemudian melaksanakan rekan kerja, kesulitannya membuat Google Spreadsheet, yaitu antisipasinya berdiskusi dengan rekan kerja dan mentor, dan mengevaluasi terhadap kesulitannya adalah menyesuaikan bukti fisik dan yang ada di Google Spread. Antisipasinya memastikan kembali dengan seksama dan membuat checklist untuk memudahkan dalam proses penyesuaian. Demikian paparan rancangan aktualisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Terima kasih Pak Denny sudah memaparkan. Untuk selanjutnya dari mentor Pak Ibnu Hafid, monggo bisa memberikan penguatan untuk Pak Denny. Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi hormati Bu wabarakatuh. Dr. Ratna Priyanti SSI MPD, Ibu Hajah Siti Maimunah SHI MSI, Mas Denny, dan seluruh para pendengar yang berbahagia. Untuk optimalisasi penataan manajemen penataan pelaporan nikah itu di KUA Kalibawang itu sudah ada tempatnya atau wadahnya yaitu dalam aplikasi SIMKAH. Hanya di situ ada beberapa fitur atau pelaporan-pelaporan yang memang dirasa perlu dimaksimalkan, dioptimalkan karena memang sesuai dengan kebutuhan. Salah satu hal yang perlu ditambahkan ya adalah pelaporan tentang perempuan yang menikah dalam kondisi hamil. Nah, itu di SIMKAH belum ada. Nah, oleh karena itu nanti Mas eh, Denny Wiyardi itu bisa menambahkan di dalam Google Spreadsheet-nya. Kemudian untuk eh, pernikahan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus atau mungkin eh, orang-orang yang difabel, baik tunawicara, tunanetra, ataupun tunarungu, ataupun orang-orang lain yang memang sangat em, punya hal yang kurang, ya mungkin sakit. Nah, itu di sini memang belum ada dalam SIMKAH ini. Nah, mungkin dengan adanya Google Spreadsheet ini nanti Mas Denny Wiardi bisa menambahkan di situ.
Kemudian juga untuk peristiwa nikah itu skop yang terkecil itu masih tingkat kelurahan. Padahal kalau kita lihat di Banjarharjo, yang mana Kalibawang itu ada 4 kelurahan ya. Banjarharjo ada 9 dusun, kemudian Banjaroyo ada 19, Banjarasri ada 17, Banjararum itu ada 26. Nah, ini alangkah cukup mendetil manakala memang nanti itu dalam pelaksanaan peristiwa nikah, mereka itu yang memang nikahnya di bawah umur, ataupun memang eh, peristiwa-peristiwa nikah yang lain seperti duda janda itu ketika skopnya itu lebih mendetil, ini dalam laporan tentu kami akan lebih maksimal. Kemudian untuk kaitannya dengan eh, pelaporan buku nikah ya, buku nikah itu di SIMKAH itu sudah ada buku stoknya, untuk stok buku nikah sudah ada, tetapi alangkah baiknya seandainya ditambahi dengan notifikasi misalnya buku nikah tinggal eh, kurang tinggal 20. Nah, 10 buku artinya untuk 10 pasang pernikahan. Ini artinya kan dari kami KOA ini akan selalu mendapatkan peringatan seperti ya tahu bahwa ternyata stok buku nikah itu tinggal sedikit sehingga kami bisa mengantisipasinya terus nanti mengambilnya di Bimas Islam untuk yang NB N ya NBN itu laporan yang manual memang sudah ada, tetapi dalam bentuk yang digital itu belum ada. Nah, dengan adanya Google Spreadsheet yang diprogramkan oleh Mas Denny, berarti tentu ini akan menambah keoptimalan dan kemaksimalan kami di dalam memberikan pelaporan kepada mereka-mereka yang berkepentingan, mungkin dari Kapanewon atau Kecamatan Kalibawang sendiri. Eh, Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, Mas Denny, monggo selanjutnya Bu Uun, nggih, selaku penguji dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Ibnu Hafid yang telah Oke, memberikan sama-sama Bu. penguatan dan juga tadi masukan-masukannya banyak sekali ini. Ini apa kemarin eh, Mas Denny belum konsultasi mendetail ini. Tadi masukan-masukannya banyak ya untuk Google Spreadsheet-nya ini yang nanti itu bisa menjadi bahan Mas Denny untuk eh, apa sebenarnya yang dibutuhkan di KUA Kalibawang ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu Hafid selaku Kepala KUA-nya. Ya, baik. Eh, Saudara Denny Arif Wiardi, yang pertama kami ucapkan selamat sudah sampai dan apresiasi sudah sampai di tahapan ini, sudah menyusun rancangan aktualisasi yang nanti bisa dilaksanakan untuk memberikan layanan-layanan yang lebih baik di KUA Kalibawang. Yang berikutnya, izin saya melaksanakan tugas selaku penguji yang diberikan tugas oleh Bapak Kepala Balai untuk menguji rancangan aktualisasi ini. Pada rancangan aktualisasi ini laporan nikah itu yang dimaksud laporan nikahnya apa ini, Pak? Penataan laporan nikah, apa itu bentuknya, Mas Denny? Baik, Bu, izin menjawab, nggih. Jadi eh, sebelumnya di bulan Juni saya masuk itu ada permintaan dari Bimas Kan Kemenak Kulon Progo, yaitu meminta tentang pelaporan nikah triwulanan, kemudian stok stok buku, kemudian eh, apa namanya hamil di luar nikah, kemudian pernikahan di bawah umur itu kita laporkan ke Bimas. Namun yang terjadi di KUA Kalibawang itu semua yang seperti stok buku, terus NB dan N itu
masih ditulis secara manual di buku. Kemudian rencana ini eh, akan saya apa namanya wadah wadah terpusat di Google Spreadsheet itu sendiri. Jadi nanti ketika sudah ada Dimas yang membutuhkan untuk pelaporan itu sendiri, kita tinggal eh, apa namanya mengeklik atau mencarinya di Google Spreadsheet, ke spreadsheet yang sudah terpusat sesuai dengan item-item yang dibutuhkan. Begitu Ibu. Berarti maksudnya laporan nikah itu data-data ya, bukan laporan pernikahan satu pernikahan bagaimana gitu, bukan ya? Bukan Ibu, data-data Ibu. Data-data. Ini saya tadi memikirkan ini maksudnya penataan laporan nikah itu apa? Dalam satu pernikahan itu ada pelaporan tersendiri begitu atau buku nikahnya atau apanya begitu? Oke, jadi data-data Ibu yang ini kan berangkat dari eh, apa namanya kebutuhan dari Bimas sendiri. Jadi Oh, maksudnya Bimas itu itu. ya, jadi kemarin itu memang kita mencarinya di buku manual itu sangat kesulitan begitu. Jadi kita wadahi atau berikan wadah di Google Spreadsheet supaya nanti bisa mengefisiensi waktu begitu Ibu. Begitu. Jadi ini bukan laporan pernikahan, laporan nikah yang dalam arti satu pernikahan itu ada ini bukan ya. Eh, Kalau seperti itu mungkin lebih tepatnya ini Mbak Ratna dan juga Mas Denny dan eh, Pak Mentor Pak Ibnu Hafid Oke, bukan ya Bu. penataan laporan nikah tapi penataan Data. data pernikahan. Ya, Ya, data, ya. data pernikahan ya, bukan karena bayangan kami untuk laporan tadi itu eh, apa? Ya, tadi yang diminta tadi yang Pak Ibnu Hafid memberikan penguatan, penambahan tentang misalnya yang kondisi difabel, kemudian kondisi hamil yang ketika melakukan pernikahan sudah dalam kondisi hamil, kemudian yang di bawah umur, ada peristiwa-peristiwa nikah tertentu yang tadi yang perlu untuk sebagai bahan laporan. Jadi ini sesuatu yang bagus karena kita kadang itu memang menyusun laporan tuh ketika diminta ya, kita nggak ready data setiap waktu. Nah, ini sesuatu yang bagus. Jadi untuk penyiapan data sehingga ketika nanti sewaktu-waktu diminta data itu sudah ada. Oke. Itu yang pertama untuk judul, untuk bukan laporan nikah tapi data-data pernikahan, penataan data-data pernikahan. Nah, kemudian yang berikutnya, saya pikir tadi apa ini digitalisasi laporan atau apa, tapi bukan ya. Tadi lebih ke apa data-data pernikahan tadi yang dikuatkan oleh Pak Ibnu Hafid. Kemudian untuk ini kami masukkan untuk tujuan dan manfaat, penulisan tujuan dan manfaat di lebih ke penulisan ya, yang tadi untuk judul itu, kemudian yang kedua eh, penulisan di di tujuan dan manfaat itu terlalu umum. Mungkin bisa tambah dispesifikkan di apa sih tujuan untuk di spreadsheetnya ini, Baik Bu. pembuatan ini. Kemudian yang ketiga eh, di penulisan bab itu di halaman 4 itu bab 2 itu di lembar di bawahnya tersendiri tidak jadi satu di lembaran sebelumnya. Baik eh Bu. eh Untuk pendeskripsian isu yang tadi isu-isu yang di sana tidak tersedia informasi mengenai agenda kegiatan KUA Kalibawang 1 bulan berjalan yang bisa diakses oleh publik. Belum ada manajemen penataan laporan nikah, dokumen ditulis secara manual ini yang tadi di ini ya kurangnya pelayanan pencatatan nikah melalui aplikasi SIMKAH, belum adanya arsip peristiwa nikah lama secara menyeluruh. Ini pengelolaan data ini juga penting juga. Pada analisis isu,
kenapa akhirnya lebih memilih ke sebagainya, digitalisasi buku nikah dan lain-lain? Baik Ibu, ini karena apa saya memilih isu tersebut karena memang sesuai apa ya berangkatnya sesuai dari kebutuhan Ibu, kebutuhan dari kepenghuluan itu sendiri. Yang dimana di bulan Juni itu saya awal masuk di akhir bulan itu memang dari Bimas itu meminta dari data-data yang tadi sudah disampaikan yaitu tentang stok buku, stok NB, stok NA, kemudian tadi data-data pernikahan hamil duluan gitu nggih, sama pernikahan di bawah umur itu sendiri. Nah, berangkatnya dari situ sehingga saya akhirnya mengambil itu dan mengkonsultasikannya kepada Pak Mentor, Pak Rafid dan Pak Penghulu yang ada di KUA Kalibawang. Begitu, Ibu. Oke. Terus ini mulai kapan untuk data-data yang mau di perataan pendataannya? Itu di tahun ini sih, Bu. Kemarin itu sudah tercatat di Januari sampai di triwulan kedua di Juni berarti. Nah, ini Juli itu kemarin sudah saya rekap, namun belum saya masukkan ke Google Spreadsheet, baru di apa namanya Excel. Jadi nanti saya unggah di Google Spreadsheet, kemudian rencana saya nanti kita sosialisasikan kepada Pak Penghulu, kemudian nanti pihak terlibat itu mungkin operator SIMKah dan nanti juga untuk controllingnya ke Prakom dan kepada Bapak Kepala. Begitu. Nah, itu belum tercatat di tahapan kegiatan. Baik, Ibu. Ya, jadi ini terkait dengan akses siapa yang menggunakan, siapa yang bisa memasukkan data, siapa yang bisa membaca data. Nah, itu Baik, pembatasan Ibu. data juga. Oke. Oke, oke, baik. Meskipun mungkin ini agak sederhana ya, tapi ini memang kalau dirasa dibutuhkan di sana, kadang hal-hal yang nanti menjadi kebutuhan pelaporan-pelaporan itu perlu segera dilaksanakan dan ini merupakan sesuatu hal yang bagus asal kontinu dilaksanakan. Oke, selamat bisa diteruskan Saudara Denny Arif Yardi, tapi untuk tadi judul laporan agar bisa eh, judul RA-nya yang tadi laporan nikah untuk bisa diperbaiki dan beberapa catatan yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada mentor Pak Ibnu Hafid. Kami Ya, kembalikan sama-sama. ke Mbak Ratna. Baik, terima kasih, Bu. Mas Denny segera bisa di TL. Mohon Pak Ibnu Hafid juga terus mendampingi untuk Siap, pelaksanaan siap, insya Allah. aktualisasinya nanti sampai di pelaporannya. Amin, Baik, amin. Siap. monggo silahkan Mas Denny bisa ke main room ya. Mungkin nanti bisa diinfo ke Pak Ahyan atau Mas Ahmad Alwi. Ini tadi sudah saya info ke grup juga. Siapa nanti yang mentornya duluan bisa masuk ke board. Baik, matur nuwun.